akan melakukan siniar yang dimana temanya tentang diabetes mellitus. Kami sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan yang akan dibahas di selanjutnya. Baik, selamat datang di siniar kami. Pada episode kali ini kita akan membahas topik yang sering terjadi perbincangan di masyarakat, yaitu diabetes mellitus. Masih bolehkah penderita diabetes mellitus mengonsumsi nasi dan makanan manis? Banyak orang yang mengira penderita diabetes itu tidak boleh makan nasi atau gula sama sekali. Apakah benar demikian? Untuk menjawabnya, sudah hadir dua narasumber kita yang akan membantu memahami topik ini. Pertama ada narasumber 1, Naila. Yang kedua ada narasumber 2, yaitu Tiffany, dan saya sebagai moderator. Baik, langsung saja untuk pertanyaan pertama. Sebenarnya apa sih diabetes mellitus itu? Izin menjawab ya untuk yang ditanyakan oleh moderator kita. Jadi yang pertama itu diabetes mellitus itu biasanya disebut diabetes pada orang-orang itu adalah penyakit metabolik kronis itu yang ditandai dengan kadar gula darah yang tinggi atau biasanya disebut hiperglikemia. Nah, kondisi ini terjadi karena tubuh tidak menghasilkan insulin yang cukup atau insulin tidak bekerja secara efektif. Nah, jika tidak terkontrol, diabetes ini dapat menyebabkan komplikasi pada mata, ginjal, saraf, jantung, dan pembuluh darah. Mengapa pola makan itu menjadi salah satu bagian penting dalam pengelolaan diabetes? Nah, jadi makanan itu merupakan sumber utama glukosa. Nah, jenis dan jumlah makanan yang dikonsumsi akan mempengaruhi kadar gula darah. Nah, diet yang baik membantu menjaga gula darah tetap stabil, mengurangi resiko komplikasi, dan meningkatkan kualitas hidup. Oke, baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaan yang paling sering muncul nih. Banyak orang yang bilang kalau udah kena diabetes itu berarti tidak boleh makan nasi lagi. Sebenarnya itu benar atau tidak benar ya? Menjawab ya. Nah, ini itu salah satu anggapan yang masih sering kita dengar di masyarakat. Tapi jawabannya itu tidak benar karena penderita diabetes itu masih boleh makan nasi. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah jumlah, jenis, dan cara mengonsumsinya. Karena tubuh itu memang tetap memerlukan asupan karbohidrat sebagai sumber energi. Tapi jika porsinya terlalu banyak, gula darah bisa meningkat lebih cepat. Jadi maksud dari perlu dikurangi itu bukan berarti nasinya dihilangkan, melainkan porsinya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing individu. Kalau memungkinkan, pilihan sumber karbohidrat pilih sumber karbohidrat yang lebih tinggi serat seperti nasi merah, nasi coklat, atau campuran beras dan biji-bijian. Serat membantu memperlambat penyerapan gula sehingga kenaikan gula darah tidak terlalu drastis. Selain itu, jangan makan nasi saja, padukan juga dengan lauk yang mengandung protein seperti ikan, ayam tanpa kulit, lalu tahu ataupun tempe. Tetap juga perbanyak sayuran. Nah, kombinasi ini itu membuat rasa kenyang lebih lama dan juga membantu menjaga kadar gula darah tetap lebih stabil. Kalau nasi merah memang lebih baik daripada nasi putih. Nasi merah itu memang sering dianjurkan karena kandungan seratnya lebih tinggi sehingga dicerna oleh lambung itu lebih mudah. Akibatnya gula darah tidak terlalu naik cepat. Tapi kalau seseorang lebih terbiasa makan nasi putih, itu juga tidak masalah karena porsinya yang harus diatur dan juga tetap menerapkan pola makan yang seimbang. Berarti penderita diabetes ini nggak perlu takut makan nasi ya? Ya, betul. Yang paling penting itu bukan menghindari nasi sepenuhnya, tetapi belajar mengatur porsi makan dan memilih pola makan yang sehat secara keseluruhan. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Untuk kalau makan manis
manis sendiri itu gimana? Apa benar penderita diabetes itu sama sekali nggak boleh makan makanan yang manis? Jadi kalau itu sebenarnya itu bukan berarti nggak boleh sama sekali. Yang penting ada jumlah dan seberapa sering mengonsumsinya. Misalnya jangan menjadikan minuman manis itu sebagai konsumsi setiap hari. Nah, penderita diabetes ini tetap bisa menikmati rasa manis asalkan memahami konsep kata asupan karbohidrat harian. Nah, gula sederhana ini dalam makanan manis sangat cepat menaikkan kadar glukosa darah. Namun hal ini tuh bisa diatasi. Nah, caranya itu bisa dengan membatasi porsi, tidak mengonsumsinya saat perut kosong, melainkan setelah makan makanan tinggi serat dan protein agar penyerapannya lebih lambat, atau bisa beralih ke pemanis alternatif yang lebih aman. Nah, jadi ini bukan tentang larangan, tetapi melainkan tentang kontrol dan manajemen pola makan yang baik. Kalau lagi pengen makan kue atau dessert itu gimana? Sesekali itu masih boleh, tapi porsinya mungkin bisa yang kecil atau bisa tetap terkontrol. Nah, yang lebih penting adalah pola makan secara keseluruhan, bukan sama jenis. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kalau begitu, gimana cara mengatur pola makan yang benar untuk penderita diabetes? Kunci utamanya itu adalah menerapkan prinsip 3J, yaitu jadwal, jumlah, dan juga jenis. Yang pertama jadwal. Penderita diabetes itu sebaiknya makan secara teratur, jangan sering terlambat makan atau justru malah melewatkan waktu makan. Pola makan yang teratur itu membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil dan mengurangi risiko gula darah naik atau turun secara drastis. Terus yang kedua itu ada jumlah. Perhatikan porsi makan sesuai kebutuhan tubuh. Karbohidrat tetap boleh dikonsumsi, tapi jangan berlebihan. Salah satu cara sederhana itu adalah menggunakan metode isi piringku, yaitu piring diisi sayuran, seperempat piring berisi sumber karbohidrat seperti nasi, kentang, ataupun jagung, dan seperempat piring lainnya itu diisi sumber protein seperti ikan, ayam, telur, tahu, ataupun tempe. Yang terakhir itu adalah jenis. Jadi pilih makanan yang lebih sehat, misalnya karbohidrat tinggi serat seperti nasi merah atau gandum utuh. Perbanyak sayur juga buah dalam porsi yang dianjurkan. Beli protein rendah lemak serta batasi makanan dan minuman tinggi gula, garam, dan lemak jenuh. Boleh nggak dikasih contoh menu sederhana buat penderita diabetes itu gimana sih? Kalau untuk misal untuk sarapan bisa pilih satu porsi nasi merah atau roti gandum, terus nanti ditambah telur rebus atau omelet tanpa banyak minyak, serta sayuran seperti tumis bayam atau mentimun dan juga tomat. Yang minumnya ini cukup air putih atau teh tanpa gula. Tapi kalau teh tanpa gula kan biasanya pahit ya, jadi mungkin cukup minum air putih saja. Untuk makan siang, isi setengah piring dengan sayuran, seperempat piring itu nasi, lalu seperempatnya lagi diisi lauk seperti tadi ikan bakar atau ayam tanpa kulit, tahu, dan juga tempe. Terus kemudian untuk makan malam prinsipnya tetap sama, jadi porsinya bisa sedikit lebih ringan dibandingkan siang, misal nasi secukupnya, lalu tumis sayur dan lauk berprotein seperti ikan atau tahu. Terus kalau misalkan lapar di sela waktu makan, itu pilih camilan yang sehat, jangan camilan yang kayak tinggi
gula ataupun gorengan. Misalnya camilan lemon ini bisa buah saja yang ukuran sedang seperti apel atau pir, juga segenggam kacang tanpa garam atau yogurt rendah gula. Sebelum kita tutup nih, kita bahas beberapa mitos yang sering banget beredar ya. Mitos yang pertama, penderita diabetes itu nggak boleh makan nasi. Itu mitos atau fakta? Itu mitos ya teman-teman. Jadi faktanya itu masih boleh asal porsinya itu diatur. Terus kita kan tetap membutuhkan karbohidrat ya sebagai sumber energi harian, termasuk pada penderita diabetes. Nah, jadi melarang nasi sama sekali itu kurang tepat. Selain mengatur porsinya lebih kecil, jenis nasinya bisa diakali, misalnya diganti ke nasi merah, nasi hitam, atau kalau tetap mau nasi putih berarti nasinya itu dibiarkan dingin terlebih dahulu, karena itu bisa meningkatkan kadar protein resisten yang bisa bikin gulanya itu lebih stabil. Mitos kedua nih, gula merah itu lebih sehat daripada gula putih. Mitos atau fakta sih? Ya, ini juga kurang tepat ya, karena faktanya keduanya tetap bisa meningkatkan gula darah jika dikonsumsi secara berlebihan. Terakhir ya, kalau udah minum obat diabetes tuh berarti udah bebas makan apa aja ya? Itu juga nggak benar deh teman-teman. Jadi obat ini akan bekerja lebih optimal kalau tetap diimbangi dengan pola makan yang sehat dan gaya hidup yang baik. Oke, baik. Dari pembahasan hari ini kita bisa menyimpulkan bahwa penderita diabetes mellitus itu masih boleh mengonsumsi nasi dan makanan manis, tetapi dengan porsi yang sesuai dan tidak berlebihan. Selain itu, penting juga untuk menerapkan prinsip 3J, yaitu mengatur jumlah, jenis, dan jadwal makan, serta diimbangi dengan aktivitas fisik dan kontrol gula darah secara rutin. Jadi, kunci utama dalam diet diabetes itu bukan menghindari makanan tertentu sepenuhnya, melainkan mengatur pola makan yang sehat dan seimbang. Terima kasih untuk kedua narasumber atas penjelasan yang sangat bermanfaat. Semoga pembahasan ini dapat menambah wawasan dan membantu kita lebih memahami pentingnya pola makan yang tepat pada penderita diabetes mellitus. Sampai jumpa di siaran berikutnya. Terima kasih. Ayo. Itu juga sebenarnya.